Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Marinda Putri dengan NIM 25110246137. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai vaskularisasi dari sistem urinaria. Pertama, di sini adalah vaskularisasi nampak bagian renal peritoneal atau ini sini kelihatan lah bagian vaskularisasi sistem urinarianya. Yang utama di sini ada terlihat arteri renalis. Oh ya, gambar ini dari ventral atau dari bagian, eee, abdomen posterior ya. Di sini kita lihat ada arteri renalis. Dia itu keluar dari, aorta. Jadi dia cabangnya dari aorta, yaitu letaknya di L1 sampai L2. Nah, arteri renalis ini yang kanan dia lebih panjang karena dia melintas di belakangnya vena cava inferior. Nah, terus tuh ada vena vena renalis sinistra. Dia juga lebih panjang dan dia melintas di antara aorta dan juga arteri mesenterika superior. Nah, posisi ini, biasanya di mana vena renalis ini biasa, rawan terjepit sih biasanya selanjutnya ini gambar ini nampak, lebih jelas ya untuk pembuluh darahnya. Di mana di sini juga ada ureter yang jalan di belakang pembuluh darah agonan. Jadi di ureter ini berjalan di belakangnya arteri dan vena testicularis pada pria dan juga arteri dan vena ovaria pada wanita. Selanjutnya di sini ada vaskularisasi ginjal. Nah, di atas ginjal itu kan ada glandula ya, glandula suprarenal. Nah, vaskularisasi ginjal tadi kan dari arteris renalis dan vena renalis. Nah, kalau yang glandula suprarenal ini, arterinya ada 3 cabang, ada 3, yaitu pertama adalah arteria suprarenalis superior yang asalnya dari arteria venica inferior, terus ada arteri suprarenalis media yang cabang dari aorta abdominalis, terus itu ada arteri suprarenalis inferior yang asalnya dari arteri renalis. Terus untuk venanya cuma ada satu yang utama itu vena suprarenalis, yang kanan cabang dari vena cava inferior, kalau yang kiri dia cabang dari vena renalis sinistra. Nah, ini untuk vaskularisasi ginjal atau, ini, bagaimana darah bisa masuk alirannya lah, aliran darah masuk dan juga nanti keluar, dari ginjal. Oke, yang pertama, dia masuk dari arteri renalis. Jadi dari arteri renalis yang utama di ginjal, nah itu kan dari cabang aorta abdominalis ya tadi pembuluh darahnya. Nah, bawa darah dari arteri renalis ini masih tinggi lah tekanannya, karena kan masih bisa dibilang pembuluh darah yang gede lah di arteri renalis ini dibanding cabang-cabang lain nantinya. Selanjutnya dari arteri renalis akan berlanjut bercabang tuh, arteri renalisnya ke arteri segmentalis namanya. Nah, di arteri segmentalis ini dia cabang di dalam hilum, menuju ke segmen-segmen ginjal nih, melalui yang namanya arteri interlobaris, yang berjalan melewati kolom ginjal di antara piramida renalis. Setelah dari interlobaris akan berjalan ke arteri arcuata, yang melengkung di perbatasan korteks dan juga medula. Lalu ke arteri interlobularis yang menembus ke dalam korteks ginjal. Setelah itu ke arteriol aferen yang lebih kecil lagi. Yang cabang-cabang kecil arteriol aferen ini yang masuk ke nefron nih. Dia di zoom gitu. Ini nefron yang besar ini. Kalau di zoom, terus itu setelah dari arteriol aferen menuju ke glomerulus. Glomerulus tuh lebih kecil lagi, dia kapiler-kapiler isinya. Kapiler yang bentuknya bola nih, seperti bola. Tuh yang yang dibungkus sama kapsula Bowman, yang di mana di glomerulus inilah tempat terjadinya filtrasi darah. Setelah itu, eee, setelah dari glomerulus ke arteriol aferen. Yang di mana darah akan dibawa keluar dari glomerulus. Darah sudah difiltrasi, tapi dia masih mengandung, oksigen darahnya. Setelah itu dari arterial eferen menuju ke kapiler, di mana kapiler di sini ada bagi 2, ada kapiler peritubular sama vasa rekta. Kalau di peritubular dia akan
ini nih, yang mengelilingi tubulus di korteks, di mana di sinilah terjadinya reabsorpsi dan sekresi, proses setelah filtrasi tadi. Kalau di fase rektar nih yang melengkung ke bawah ini, ia pembuluh darah panjang yang bentuknya lap yang turun ke medula nih bawah. Tapi ini untuk, nefron justamedular aja, yang fungsinya untuk memekatkan urin. Setelah itu lanjut ke ce lanjut ke vena. Setelah dari arteri ke vena, di mana di sini ke vena lobularis, ke vena arcuata, vena interlobaris, dan selanjutnya ke vena renalis, lalu darah akan keluar ke vena cava inferior. Di sini ada ureter. Ureter ini adalah, saluran ya, saluran yang panjang, yang menerima suplai darah secara segmental ya. Nah, pada bagian atas dari ureter ini dia divaskularisasi sama arteri renalis dan juga arteri testicularis untuk pria dan ovarika untuk, wanita. Bagian tengahnya dia dari arteri iliaca communis dan juga arteri iliaca interna. Bagian bawahnya, divaskularisasi sama arteri vesicalis inferior pada pria ya, pada wanita sama arteri uterina atau vaginalis. Untuk venanya dia mengikuti arteri, yaitu menuju vena renalis dan juga vena iliaca interna. Nah, di ureter ini dia terdapat penyempitan-penyempitan unik dia. Untuk penyempitan yang pertama nih, yang pertama itu pada ureter pelvic junction, yang di mana dia peralihan dari pelvis ke renalis ureter. Lalu yang kedua ada, pars pelvica bisa dibilang, di mana ureter melimpas di bagian pelvic atau menyilang pembuluh darah iliaka. Nah, terus yang penyempitan ketiga ada di saat masuk ke dinding vesika urinaria dia, biasa disebutnya pars intramolaris. Nah, ketiga penyempitan inilah ya biasanya terjadi sering nyangkut batu ureter. Selanjutnya adalah penjelasan vaskularisasi dan dari vesika urinaria dan uretra. Di sini yang pria dulu, yang di mana, untuk vesika urinaria atau kantung kemihnya, dia arterinya dari vesikalis superior yang menyuplai darah dari kandung kemih. Nah, dia tuh sisaan dari arteri umbilikalis. Untuk yang pria, dia dari arteri vesikalis superior yang menyuplai fundus dan juga leher kandung kemih serta postrat. Untuk venanya, yaitu venanya membentuk plexus ya, dia, mmm, kecil-kecil lagi di plexus venosus vesikalis yang muara dari vena iliaca interna. Untuk uretranya pria, dia disuplai dari cabang arteri vesikalis inferior, terus arteri rectalis media, dan juga arteri pudenda interna, terutama bagian spongiosah. Venanya dia dari plexus venosus facialis dan juga vena pudenda interna. Dia mirip-mirip aja sih sama yang wanita. Nah, untuk yang wanita bedanya itu kalau yang di kandung kemih, wanita itu dari arteri vaginalis yang menggantikan arteri vesikalis superior dan menyuplai bagian posterior bawah. Untuk uretranya, wanita disuplai sama arteri pudenda interna dan juga arteri vaginalis. Untuk sisanya sama seperti pria, mirip-mirip. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka atau sumber yang saya dapat dari textbook Sabota dan juga ada dari John Clara. Sekian presentasi dari saya mengenai vaskularisasi sistem urinaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.